terus alamat atau apa. Nah, orang lain atau kalau kamu refresh dia akan balik Iya. karena kita butuh database gitu. Nah, untuk nyambungin database itu kamu harus belajar yang namanya back end. Kalau kita sekarang itu masih di tahap front end gitu. Nah, back end itu nanti ada bahasa pemrogramannya lagi yang lain. Aduh. Jadi kalau nanti kamu kan sekarang kita masih di front end developer sebenarnya. Nanti akan digabung sama back end developer. Nah, back end developer ini bahasa pemrogramannya macam-macam. Kalau dulu Miss di Telkom yang awal banget itu belajarnya PHP. Pernah dengar nggak? PHP. Aku taunya pemberi harapan palsu. Tapi ini bukan pemberi harapan palsu ya. Ini Pemberi shit. harapan pulsa. Bukan, dia itu mana Safari Miss. Nah, PHP itu bahasa pemrograman. Nah, hypertext processor, jadi bahasa script untuk mengembangkan web. Kenapa Nah, kok kenapa kok singkatannya PHP tapi tulisannya H sama hypertext. P? Iya ya, tapi juga nggak tahu kenapa cuma Kenapa ini nggak HPP gitu? HPP. Kurang tahu juga ya. Tapi emang dia hypertext preprocessor namanya, Berarti singkatannya. ini masih setelah kita selesai sama yang project akhirku ini. Mm-mm. Kalau kamu mau lanjut nanti baru belajar yang PHP ini. Tapi kemarin Miss kan ada guru yang ngajar di Telkom. Nah, kayaknya mereka udah pakai yang namanya mereka udah pakai JavaScript. Nah, pakainya itu Node.js. Node.js itu maksudnya gimana? Jadi kayak Eh, Miss buka IP tuh bentar ya, suami Miss baru datang. Halo, I'm back. Maaf ya, tadi suami Miss baru datang, jadi harus bukain pintu. jadi Tadi Node.js ya? ya aku mau nanya. Jadi Node.js itu kayak JavaScript tapi Mm-mm. untuk backend. Node.js itu sebenarnya dia framework sih. Eh, jadi JavaScript untuk backend itu bisa juga pakai JavaScript aja. Nah, nanti PHP itu juga ada PHP untuk untuk backend aja. Tapi nanti kalian itu pasti belajar yang namanya framework. Framework itu yang menyatukan. Jadi nyatuin front end sama back end. Bukan aku Nah, nanyain tentang Node.js. iya. Node.js Nah, itu kayak JavaScript tapi backend gitu kah? bukan. Node.js itu framework. Framework Framework. Java. Ya, framework JavaScript yang nanti udah jadi satu. Di situ ada front end-nya, ada back end-nya, kayak gitu. Jadi dia itu dipakai untuk depan dan belakang. Mm-mm. Jadi dia sebutannya kayak framework. Kalau di PHP itu ada Laravel, nih, ini framework juga. Jadi ada Laravel, ada kalau Miss dulu belajarnya Code Igniter, Code, Ig- Code Igniter. Nih. Jadi kalau yang setara itu ini Node.js.
which is better. Nah, jadi memang mereka setara. Kamu bisa pakai Laravel, pakai CodeIgniter, atau pakai Node.js gitu. Tapi mestinya mereka itu bahasanya berbeda dan punya keunggulannya masing-masing. Betul. Kalau Node.js itu ini high performance real time application. Dia pakai JavaScript. Kalau Laravel itu pakai PHP. Nah, feature rich, robust web apps biasanya bikin untuk e-commerce. E-commerce tuh kayak ya toko-toko web web toko gitu. Kayak Terus Shopee. ya, tapi kalau Shopee itu kalau nggak salah dia pakai Node.js karena udah besar banget. Biasanya e-commerce yang satu 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 toko aja kayak contoh mis punya punya jilbab, punya toko jilbab gitu. Nah, kan cuma Miss aja nih tokonya. Nah, karena Miss pengen yang murah, pakainya Laravel. Karena dia murah. Apa kalau mau upload tuh murah. Kalau pakai Node.js itu mahal. Karena dia kan real time. Terus high performance, nggak gampang nge-lag, sampai ribu-ribuan data itu bisa. Jadi kalau kayak Tokopedia, terus yang udah besar-besar, itu biasanya pakai Node.js. Tapi kalau bikinnya buat UMKM, kayak buat yang pinginnya murah, pakainya Laravel. Nah, ada lagi sama Code Igniter. Code Igniter ini sama pakai PHP juga. Kalau dulu waktu Miss di Telkom, Laravel tuh belum Code Igniter. Dia sama juga, mirip sama kayak Laravel, cuma lebih ketinggalan zaman aja. Ada Kalau Laravel tuh versi yang terbaru gitu. Jadi kayak kalau Miss saranin kamu sekarang ya belajarnya Laravel aja gitu. oke. Pasti di Telkom kayaknya udah gitu. Nah, Jadi masih panjang kan dia pakai JavaScript kalau Node lebih ke Node.js gitu. Tapi apakah lebih sulit? Pasti lebih sulit. Eh Kalau ke Laravel itu tergantung target kamu, menurut Miss. Kalau contoh kamu mau freelance nih, kamu mau freelance, eh, nanti klien kamu tuh UMKM atau perusahaan startup baru-baru. Miss ini saranin Miss, kamu belajar Laravel. ini Miss, Tapi apa kalau itu? kamu mau kerja, Ini aku dikasihin kayak semacam kenapa? project nih dari API. Ini juga sekalian dari tempat manjat. Bikin website di Mm-mm. mana bisa isinya itu kayak Hmm. atlet-atlet dari ya atlet-atlet manjat dari Malang. Hmm. Gitu Miss. Mereka bisa ngapain? Atlet-atlet dari Malang di website kamu Jadi tujuannya apa? yang diinginkan paling itu hanya kayak ada kayak Miss masih ingat kalau aku ya mikirnya mungkin kayak yang salah itu isinya nama-nama atlet sama fotonya mungkin sama Mm-mm. informasi tentang keahlian mereka kayak sudah menang berapa lomba, lombanya di mana saja, tingkat lombanya. Nah, aku itu tadi nanyain tentang tadi itu nambahin apa itu data itu karena supaya juga bisa menambahkan data data dari atlet atlet baru misalnya tanpa membutuhkan Mm-mm. Oh, membuka oke. coding bisa langsung aja memasukkan. Hmm, mm-mm. Oke. Nah, ya jadi kalau itu nanti kamu akan punya dua halaman. Halaman yang akan dilihat sama user, halaman tampilan atlet-atlet, sama halaman admin. Nah, Iya. halaman admin ini gunanya untuk nambahin atlet-atlet itu. Nah, kalau kayak gitu, kamu harus pakai framework. Nah, salah satu dari ini. Karena ranahnya seperti itu, Miss lebih saranin ke yang Laravel. Hmm. Gitu. Karena dari segi publishnya lebih mudah dan kan kalau nanti kamu beneran publish, kamu butuh dua hal kan, domain sama hosting.
Nah, kalau di PHP hostingnya itu lebih murah gitu. Ini kemungkinan besar memang bakal dipublish. Iya, gitu. Kalau dari Miss lebih saranin Laravel kayak gitu. Tapi kalau kamu mau yang lebih high performance, yang udah paling Kayaknya bagus banget, kayaknya ya, nggak terlalu butuh deh kalau yang terlalu high performance deh, Miss. Penting mm-mm. bisa menunjukkan data data atau informasi singkat tentang atlet-atletnya. Oke, boleh, boleh, boleh. Bisa, nanti kamu bikin halaman awalnya dulu. Terus habis itu baru belajar database plus backend gitu. Terus kalau untuk nih database, nah kamu ini yang harus kamu pelajarin kalau kamu mau bikin full website gitu ya. Jadi ada database-nya. Database-nya pun banyak pilihannya gitu. Nanti ada database Google, Firebase, itu buat aplikasi. Kalau web, itu MySQL. Pernah dengar nggak MySQL? Tidak. Ini Nah, itu salah satu nama database yang paling murah dan yang gratis dan terkenal. gratis. Ya, jadi ada MySQL. Nah, ini MySQL. Dulu Miss belajarnya ini. Nanti kamu akan ada mata pelajaran khusus database. Oke. Postgres. Jadi emang emang prosesnya agak panjang sama MongoDB. Nah, nanti kamu akan belajar kalau dulu Miss di Telkom akan belajar dua, MySQL sama MongoDB. Kamu akan belajar Kalau berbanding pos yang di tengah itu pos, Postgres. ya itu Nah, mm-mm. nggak Post diajarkan kah? kalau Miss dulu dia belum belum muncul, belum apa ya? Belum terkenal gitu. Hmm. Kan kalau teknologi itu lanjut ya. Dulu kenapa belum diajarin Laravel? Karena Laravel belum dipakai di industri. Tapi Kayaknya sekarang baru. bahkan Laravel bisa jadi belum keluar kah? Iya, dulu sebenarnya udah, cuma belum kayak terlalu dipakai karena masih baru. Jadi kayak belum belum terkenal gitu, belum digunakan di industri. Kan kalau Telkom tuh menyesuaikan industri. Tapi sekarang udah ada baru Postgre ini. Nah, Postgre sama MySQL tuh sebenarnya mirip ya. Mereka sama-sama berrelasional namanya. Kalau MongoDB ini non-relasional. Nah, di Telkom pasti akan mempelajari yang satu relasional, yang satu non-relasional gitu. Itu Biar kamu artinya apa maksudnya? kalau Relasional dan non relasional. kalau relasional kayak contoh kamu punya data dua tabel gitu. Kalau MySQL satu tabel sama tabel yang lain tuh punya hubungan. Jadi kayak kamu punya tabel nama dan NIM, nomor induk siswa gitu. Nah, nanti kamu punya tabel lagi nih, lebih data kamu yang lebih detail. Itu dia lebih berelasi gitu. Kalau yang MongoDB itu bebas, nggak gampang error. Karena dia nggak berelasi, mereka berdiri sendiri sendiri gitu. Ini apa ya? NoSQL versus NoSQL perbedaan. Nah, ini secara struktur dan fleksibilitas data. Kalau NoSQL tuh kamu nggak akan errornya tuh jarang banget. Tapi kalau pakai SQL, kamu salah manggil datanya itu akan error gitu. Salah Bukannya itu malah bagus nggak sih? yang mana? Memastikan data yang kita inginkan masuk ke tempat yang benar. Mm-mm. Betul, karena datanya akan rapi kalau SQL. Kalau kamu pakai MongoDB, contoh kamu sebenarnya mau masukin data ke nama gitu ya. N-nya itu kamu nulisnya kecil, tapi kamu salah masukin jadi N-nya besar. Itu dia nggak error, tapi dia bikin data baru. Di Jadi di tabel itu, oh bukan, masuk apakah itu di no SQL di, atau SQL? di NoSQL, karena dia fleksibel
gitu. Tapi kayaknya bakal membingungkan ya kalau tiba-tiba ada banyak. Iya, betul. Karena dia fleksibel kan. Jadi kalau waktu dulu Miss bikin tugas akhir juga pakainya SQL. Tapi tetap dipelajari MongoDB. Cuma dibebasin mau belajar apa. Itu, kamu mau ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Hmm, kayaknya sudah tidak ada. Oke, kalau gitu kita lanjutin yang ini, Oh ya, final project. aku mau sebut apa itu? Kalau bisa rencananya si yang website untuk ini Anjar. manjat dibikin Mm-mm. untuk proyek akhir yang database boleh kah? Boleh, boleh. Tapi itu kursus baru sih. Jadi kursus kamu habis di web dev. Nanti bisa lanjut lagi ke kursus yang baru gitu. Akan ku beritahu Abi. Oh ya, oke, boleh. Itu kemarin bis. Oh, di ini ya. Dari Diki aja boleh Iya, di-share. share, share. Bisa sambil ambil charger ya. Oke. Di mana kemarin filenya? Biar ku cek lagi dulu. Boleh. Hmm. Ah yes, ini salah satu buatan saya. Keren. Itu pakai apa? Blender. Enggak, pakai AutoCAD. Oh, bisa kayak gitu ya, AutoCAD ya. Iya. Keren, Miss, AutoCAD fokus mirip kayak SketchUp yang gambar bangunan gitu. Hmm, Bentuknya itu apa? PDF. iya PDF. Oke. Ini apa ini? Oh ya ini aku lupa namanya. Eh, Clambable kalau nggak salah. apa itu kayak ring Bisa dikata ini untuk nyambungin otomotif arm ya itu. pipe pada tiang listrik. Jadi Oh, kan ada tiang listrik. Nah, ada bagian ini namanya arm pipe. mm, Bukan yang ini, bukan yang ini. yang tadi. Buk ini ya yang tadi arm clamp buckle kalau nggak salah aku lupa. Ya ini arm pipe. Dia itu kayak supporter atau apa supaya tetap tahan supaya apa itu supaya yang tempatnya tadi si tempatnya ini Hmm? ya, bisa tahan di tempat kan ini dipasang ke kayak besi panjang gitu kan aku Mm-mm. lupa namanya tapi aku juga sudah pernah gambar Um, intinya Kamu tahu kayak alat-alat gitu dari mana nih? Dari Abi. iya kan aku disuruh gambar gituan Oh, jadi Abi yang ngabarin, kamu yang implementasiin ke AutoCAD gitu. enggak eh, Abi memberi datanya jadi gimana ya Abi itu di rumah punya koleksi Ini bahan-bahan aku. tiang listrik gitu. Nah, Oh.
Kadangan itu aku disuruh gambar dan gambarnya itu pakai ukuran langsung diukur, atau kalau enggak abiku itu punya buku atau file PDF yang tebel gitu, isinya ya begituan aja. Oh, jadi bukan miniatur tapi emang asli. Ya ukurannya ukuran asli. Ukuran asli ya. Wow, oke oke. Keren keren. Oke, itu udah jadi satu file, jadi nanti tinggal di embed aja. Ya. Tapi di sini apakah selatan tubuh kita ganti aja karena gak ketemu kerangka tuh. Kita panggil ini apa ya? Aku lupa. Pada Isolator tarik. Tapi kayaknya aku agak lupa juga yang mana isolator tumpu, yang mana isolator tarik. kayaknya yang ada kayak apanya tadi? Kabel. Ini yang ada kayak tempat tangan buat narik itu nggak sih yang tarik? Mungkin ya, Miss juga kurang Sebenarnya otomotif lagi. aku jujur takut salah. Ctrl C. Tunggu, terus sama ininya ya. Ctrl C, terus Ctrl V. Nah, sekarang kita bikin tadi itu rem Lego. Setelah itu apa anti band ya namanya? Kok aku lupa. Atau boleh coba searching buat mastiin. Miss juga kurang tahu alat-alat. Itu alat Anti setrikaan ya berarti ya? pipe. Iya. Hmm. Nah, untuk yang coding rencananya aku paling nambahin yang kucing-kucing itu, Kucing dan loncat. gambarnya paling pakai ya langsung ambil saja gambar kucing yang aku sudah punya Mm-mm. plus tugas kakak, tugas bikin game dari kakak. Oh boleh. Itu scratch ya? Ya jadi ceritanya kakak dapat tugas coding game pakai, terserah saya pakai apa, dari profesornya. Oh Dan itu karena kakak kamu ya, bukan adik ya? hah, Itu kemarin kan bilangnya, kita bilangnya kan sister. Miss kiranya yang bukan yang kakak, tapi yang adik. emang emang Vivi mau dapat tugas coding untuk apa? Pergi. Oh ya, berarti udah kuliah kakaknya, tapi ada bikin tugas scratch. Iya kan kak dia di teknik Oh. kucing loncat. Game-game yang aku bikin apa saja ya? Mari Ini kita cek. menangkap koin, menangkap kerang. Kamu atau bukan ya yang bikin menangkap kerang atau Miss murid Miss satunya? Menangkap, oh ya menangkap koin kamu. Kucing menangkap koin. Terus kucing lompat. Tunggu, Satunya, kayaknya aku ada di salah satu tugas webku. satunya Dino. Hah? Eh, Dino? Aku bukan. ingatnya itu satu kucing dia itu loncat-loncat. Yang ini. Heeh. Yang ini Pak- kucing nangkep koin. Yang Flappy Bird ini, tapi kucing. hah? Flappy Bird tapi kucing. Ya, Apa namanya? Flappy Cat. aku juga lupa. Iya, boleh Aku Flappy Cat. aku ingat ada di salah satu tugas HTML gitu.
Yang aku disuruh bikin ini apa? Ini kan bukan. Nah, ini kayaknya salah juga. Crazy Cat ya kamu namanya. Hmm, aduh, Boleh kamu susun dulu proyeknya. ini apa? Ini namanya panjang. Sambil game kucing satu, game kucing dua, game kucing tiga dulu ya namanya. Miss ambil minum ya sambil kamu cari project. Haya, aku benar-benar tidak ingat. Yang mana tuh? Ya, kita ngasal aja. Kucing loncat, terus Kucing loncat berarti eh, yang dia itu ngeloncatin platform. yang pertama menangkap koin. Yang ketiga Flappy Cat atau Crazy Cat. Kayaknya flying cat deh. Iya, Flying Cat. Yang ini kucing kucing apa ya sebutannya? Mata uangan, oke. Kucing loncat sama satu lagi. Jadi pingin main lagi. Oke, coba ditampilin. Miss pengen lihat tampilannya kemarin sejauh ini sampai mana. Aku kemarin saat lihat di Pinterest ketemu beberapa kombinasi-kombinasi warna yang bagus. Oh, untuk web. Boleh kalau mau Bisa, diganti bisa, nggak bisa. apa-apa. Aku agak males sih gantinya. Tambah aku takut kalau semisalnya tak ganti nanti light mode-nya kan light mode-nya aku pakai warna kebalikannya. Mm-mm. Takutnya malah gak terlalu bagus. Di situ nggak ada ya yang di Pinterest kayak versi dark mode, versi light mode gitu nggak ada. Adanya itu nggak ada, nggak ada. Kan aku pakai invert kan untuk warna dark, kebalikan saat dark mode light mode. Mm-mm. Ini pun terkadang agak kurang baik di mata. Kalau mode gelapnya oke lah, tapi saat Oke. terang hmm, 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 oke lanjut. Pertama kita mau nambahin ini kartu-kartu. Kartu-kartu. Oh, card, iya. Div-nya dijadiin card. Sama tampilannya ya dibuat menyamping kan ya. Lebih ke nyamping dan ke bawah nggak sih?
supaya lebih Ya, terbagi, lebih luas juga tempatnya. menyampingnya 3 gitu mungkin maksimal. Iya. Oke, mari kita mulai coding. Yuk, dimulai. Jadi caranya gimana ini? Yang pertama kita mau masukin dulu div. Div ini div apa ini? Satu dua isolator. Yang isolator tarik dulu. Kan PDF ya. Iya, Kita masukkan dulu dengan embed. enter. Kasih kode embed di bawahnya, ya di situ di bawahnya Oke, judulnya nulisnya gimana ini? EMBED embed. EMB. Miss coba sini ya ketikin. Tapi IMBED. itu kamu nggak pengen jadiin gambar aja? Soalnya tadi kan PDF-nya isinya gambar. Iya, bisa, tapi aku agak males, Miss. Saya nanti kayak tampilannya kurang rapi sih kalau PDF. Ini coba. Nah, kalau PDF kayak gini. Nanti width sama height-nya kamu sesuaikan. Kalau SRC itu nama file kamu. Namanya tadi apa? IMG eh web0.pdf berarti. Sebentar, tak pastikan dulu. Boleh? Yang ini itu bukan, kemungkinan besar aku nggak pakai ini sih. Yang ini bukan juga. Apakah yang ini? Iya, web 3. WEB titik, oh salah, WEB 3 titik PDF sama dengan ini. Files files kan hmm, ini spasi dulu atau langsung tulis? Itu langsung aja. Type-nya nggak usah. Langsung with height aja. Oh, Mm-mm. Width-nya kamu sesuaiin aja. apakah langsung atau butuh koma dulu atau gimana? Langsung nggak apa-apa. Yuk kita lihat hasilnya gimana. Hah? Hmm, Belum muncul? Coba Miss lihat. Tidak, belum muncul.
With heck. Oh, kamu nggak usah ada filesnya, karena kan kamu nggak ada folder baru. Jadi langsung dokumen, mana dokumen PDF? Ini ya, web 0 PDF atau dokumen PDF? web 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 3.pdf. Nah, berarti dokumennya diganti web 3.pdf, tapi SRC-nya tetap. Tunggu, jadi in bentar. Yang di, oh, SRC-nya tetap. Nah, isi dari SRC yang diganti. Apa diganti apa? Diganti web3.pdf. Nah, yang di kiri ini diganti SRC. Web3 PDF kamu itu tetap SRC. SRC. Oke, sudah. Dan Nah, kalau PDF, dia tampilannya kan kayak gitu. Jadi sebenarnya Miss lebih saranin untuk gambar. Gitu. iya, kayaknya yang PDF nanti dulu bakal tak ubah dulu. Oke. Aduh, Yang simpelnya kamu screenshot aja. pakai Jadi ini kan pakai komputer. Kalau kontrol print screen itu kan hasilnya tetap PDF. kamu pakainya pakai snipping tool. Jadi pencet Windows Shift S. Coba Windows Shift S. Windows Windows Shift 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 S. S. Muncul nggak? Iya, muncul. Nah, itu untuk nge-screenshot. Nanti jadinya gambar. Kamu pilih objek tertentu. Di diklik tahan untuk objeknya. Contoh itu. Nah, kayak gitu. Habis itu nanti ke screenshot. Nah, itu otomatis ke screenshot. Di mana tuh? Di pictures kah? Ya, di save dulu. Ada nggak? Habis kamu main chat, ada tulisan save nggak? Enggak. Coba ke PDF kamu yang mau kamu screenshot dulu. Enggak. Hmm. Mari kita buka yang ini. Boleh? Terus dipencet lagi. Posisiin dulu gambarnya. Kecilin dulu. Kayak gitu, boleh? Agak kecilin. Cukup? Apa? Terus Windows Windows Shift S. Windows Shift Kotakin S. gambar. Mm-mm. Pilih yang Windows Nip. Ini apa paling kiri? Yang paling ini rectangular snip. Yang ya rectangular snip. Terus pilih yang ini gambarnya. Pasin, lepas, tunggu dulu. Ada muncul sesuatu untuk save nggak? Hmm, Sudah muncul? Tidak ada apapun. Nggak ada apapun. Hmm, Ini, kamu ke sini coba buka snipping tool. Ketik snipping tool. SN SN. I. Nah, itu buka snipping tool. Pilih yang new. Nah, pilih lagi kayak tadi, dikotakin lagi. Itu bisa kamu geser snipping toolnya ke atas. Oke, pas. Nah, itu pilih file terus save. Save as. Kamu bisa taruh di mana, di download boleh atau di mana. Nah, di situ boleh kasih.
tulisan Namanya apa? Tiga, sip. Nah, untuk jadi nanti mempermudah. itu gambar. Cara screenshot di post. Terima kasih, Miss. Oke, nanti kalau kamu mau Sekarang screenshot, cara masukinnya ke sini gimana? pakai image kayak sebelumnya IMG. IMG. Ini embednya nggak perlu kan berarti? Enggak, itu digunain kalau mau nambahin PDF. Kalau gambar pakainya IMG. IMG. Lalu aku sudah lupa. IMG Pas SRC sama SRC sama dengan nama filenya ya. betul web3.png. Nah, langsung ketemu. Langsung bisa Nah, dibuka? bisa, tapi kamu boleh atur panjang lebarnya. Gak usah sih. Ya, Boleh. kayaknya perlu sih. Ya, itu ada tulisan Miss ya, Reza Berlian ya, muncul ya tadi. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, oke, maaf. Dia ada kursornya, Miss. Apakah Terus kalau ada atur yang memperhatikan? hmm, kalau mau atur width-nya sama kayak tadi ya, yang waktu embed ditambahin width berapa, height berapa gitu. Oke? Oke. Kayaknya Boleh? naruh foto dulu sih kalau menurutku. Oke. Kita ini si anti pipe. Hmm. Anti pipe agak panjang. Mungkin tuh. New. Well, save as. Kita tulis dia itu tadi sekarang kita cek benar lagi dua kan benar langsung di sini anti pipe I N G spasi S C R sama dengan W. Sekarang kita coba buka yang ini. Bisa ke sini nah, biar nggak muncul tulisan. Yaitu WEB 4.
Oh ya, ini harus ditutup dulu. Di sini. Enter ING spasi SCR sama dengan WEB 4 dot P NG. P kok yang lainnya nggak kelihatan ya? Yang lainnya nggak kelihatan. Coba Miss cek. Apakah aku salah coding? Kurang tutup yang 109, kurang ada penutupnya. Terus MKSRC Web 2. Ya, coba sekarang. Masih belum ada. Coba. IMG. Oh, typo lagi. SRC. Ini kebalik. SRC. Yang bawah juga. Cadat. Nah, oke, sudah. Tinggal satu Bu, lagi, ya, boleh. yaitu isolator tumpu. Di mana itu isolator tunggu? Oh, belum Ini kamu kasih div-nya ya? iya. Sebentar ya, aku ambil dulu. Ini dia isolator tumpu. Miss pernah lihat tidak? Enggak. Berarti ayah kerjanya ini ya, kayak kelistrikan gitu. Iya. Miss tahu nggak ngelihatnya kayak apa? Kayak obat nyamuk. Kamu tahu nggak obat nyamuk yang melingkar-melingkar itu? Tahu Miss. Udah nggak ada ya di kamu ya, Ya, obat sudah lama nyamuk. tidak ada. Ya, itu kayaknya udah zaman Miss SD juga deh. Mirip kayak gitu obat nyamuk kalau Miss dulu di biar nyamuknya hilang. PEP. Sekarang kita bisa tambahkan, dan daripada salah lagi mending di Ctrl V aja. Boleh. Tinggal kita aja yang ini. Dan sekarang kita lihat di sini apa yang terjadi. Oke. Ada berapa itu berarti? 4 ya atau 3? Satu, 4 yang dua. sedidi dan kemungkinan lagi 5 yang ini. Oke. Kamu pengennya tampilan menyampingnya berapa? Berapa part ke sampingnya? 3 kayaknya baik.
3 ya. Oke, Sama kan kalau ini gitu 4, satunya 5 kan jadi 9. oke berarti oh ya, oke oke. Oke, kalau gitu kita buat CSS-nya biar dia jadi ke kanan ya. Kita pasang sekarang, sekalian bikin kotak-kotak. Jadi di sini Terus berarti kartu, kamu kartu, bikin, kartu. bentar, ini kan ada, mana, Hmm, kenapa? yang HTML-nya dikasih kelas dulu. Kayaknya div kamu belum ada kelas. Sudah, Ya, kartu. kartu. Ini Oke, kartu. mau bikin kartunya dulu boleh? Dot. Pertama background colornya. Background colornya kita ini pakai hijau sama biru tua. Jadi mungkin supaya unik aja ya sekalian. Pertama kita buka Pinterestku untuk melihat warna-warna. Nggak ada ya. Ini dia. Hmm. Menurut Miss ini bagus kah? Miss mute. Sorry, pantesan Miss kamu kok nggak ini. Bagus, tapi kayaknya nanti yang lain harus diganti nggak? Atau aman aja? Aku pingin supaya dia itu masih bisa Masih bisa berteman, cocok. Masih bisa berteman. cocok. Ya. Jadi ini kemungkinan pilihan warnanya itu hijau, kuning, biru. Mari Hmm, kita Coba cari yang tadi sih. yang ini. Iya, masih mirip sama warna web kamu yang sekarang. Void Black. Ah, OBOF 14. Pertama kita bikin background color. Itu OBOF atau 0 ya? Susah dibedakan. itu en coba kayaknya O deh. Soalnya nolnya kayak yang di bawah itu sebelahnya E. Itu nol. Kalau yang atas itu kayaknya O. OB. OB. OBOF. Mari kita coba dulu OBOF. OBOF. Oh Oh ya iya ditinggal 14. 14. OBOF 14. Oke. Itu Kita kenapa coba kok dulu kalau nggak berhasil ternyata 0.
Itu error sih, bentar. Kenapa itu ya? Oke, nggak berhasil. Mari kita coba pakai 0. Background color. Nah, 0B 0F 14. Apakah ya. ini benar? Oke, benar. Mari kita lihat hasilnya gimana. Apakah berbeda? Iya, sangat berbeda. Dan kelihatannya cukup bagus, lumayan. Oke. Nah, Diki, kamu ada yang mau ditanyain nggak sebelum ini? Karena Miss jam 8.10 ada student lagi ternyata. Nggak ada sih. Ini Iya, paling Miss, aku hanya sampai background color sama color. Miss mau ngasih petunjuk biar kamu bisa nata dia jadi ke samping. Kamu ke div-div yang kartu. Div. Nah, itu yang di sini. Ini kan ada div yang membungkus semuanya. Ya. Itu kamu kasih kelas, terus kamu pakai grid column. Masih inget nggak? Oh, display grid column itu tah. Eh, Ya, Kayaknya betul. baru pertama kali bakal menggunakan deh, karena sebelumnya pakai Flex. Iya. Nah, kamu kasih kelas, terus habis itu display-nya grid column. Kamu kan maunya 3. Nanti jadi 1 FR spasi 1 FR spasi 1 FR gitu. Gimana? Ini aku Namanya barusan apa bikin tadi? titik K A A R D. Display dulu. Oke. Sekarang apa? Display, Display grid, grid. grid. Nah, bawahnya lagi Enter itu gini. grid template column. Yang itu kedua, Nah, pakai bisa langsung aja 1 FR spasi Satu R spasi spasi satu 1 FR. FR spasi satu FR. Terima kasih, Hmm. Miss. Nah, sudah kayak gitu. Coba. Cara. Oh ya, kita coba. Nah, sudah ya. Tinggal dikasih ininya aja ya. Itu kan ada yang tembus tuh yang isolator tarik karena height-nya kan belum kamu atur. Nanti kamu atur width height-nya biar sama. Oke. Oke, oke. Jadi terus tinggal dirapiin sama nanti sekalian masukin ini ya, yang yang apa? Yang program. Kan kamu bisa jalanin terus kamu screenshot gitu. Oh, yang program aku rencananya pakai yang foto-foto yang aku sudah ada itu loh. Yang mana itu coba? Yang fotonya kucing, miau miau miau. Oh, yang cat 4 gitu. Iya, yang Oke. Kalau tiga Miss t f kepikirannya, 2 e 0. kamu jalanin programnya, terus kan jalan tuh programnya. Nah, kamu screenshot kayak yang di PPT. Pernah nggak ya yang di PPT? Gitu. E 2 Oke. e Ada yang mau ditanyain lagi? 0. Tidak ada sih, Miss. Oke, kalau gitu nanti kamu bisa lanjutin, terus besok pagi kita lanjutin lagi ya. Oke, Bes- Miss. Oke, besok pagi Diki bisa kan ya? Insya Allah bisa. Oh, Oke, nggak bisa, Miss. Aku baru inget. Besok ada validasi ini. ke Telkom ya? Iya, Oke, oke. Berarti mungkin nanti Minggu ya? iya. Oh ya, oke. Nanti Miss.
Miss cek jadwal Miss hari Minggu ya. Miss kabarin kosongnya jam berapa hari Minggu. Oke, Miss. Oke, soalnya hari Minggu Miss ada graduation di MCC. Tapi nanti Miss kabarin kalau ada.